NU itu didirikan di zaman penjajahan Belanda. Udah nggak mungkin kolaborasi dengan pemerintah, itu udah nggak mungkin. Nah, kalau saya pikir dulu itu organisasi keagamaan ini taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Nah, ini kita sekarang ini rasanya itu kita lebih mendekatkan diri kepada yang sedang berkuasa. Turun derajat kita. Jadi mungkin ini kita perlu muhasabah. Tadi sudah banyak disampaikan Neng Yani. Jadi ya memang kita perlu muhasabah. Ini ngomongnya ke NU ini karena memang beliau ini ketua Tanfidiyah NU cukup lama, 3 periode. Saya tadinya mau nggak ngomong NU tapi ya susah juga. Saya lagi ngomong apa ini? Jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Beliau ini ngomongnya ke NU ini karena memang beliau ini ketua Tanfidiyah NU cukup lama, 3 periode. Saya tadinya mau nggak ngomong NU tapi ya susah juga. Saya lagi ngomong apa ini? Tadi sudah disampaikan oleh Neng Yani. Jadi saya lagi mikir ngomong apa. Ya kembali lagi bang. Ya beliau NU, ketua Tanfidiyah 3 periode. Dan pada saat itu NU yang sejak tahun 1952 masuk sebagai partai politik. Kemudian dalam perkembangannya NU itu harus berkolaborasi menjadi partai bersama dengan P3. Nah, semakin lama NU itu semakin kurus. Tahun 59 itu ada catatan sejarah di dalam satu muktamar sudah ada disuarakan NU harus kembali ke khitoh. Kemudian setelah itu setiap kali muktamar, setiap kali ada acara-acara itu selalu disuarakan NU kembali ke khitoh. Bahkan tahun 1971 yang menyuarakan itu adalah Rois Am Kiai Haji Wahab Hasbullah. NU harus kembali ke khitoh. Nah, tahun 79, 83 akhirnya betul NU sepakat kembali ke khitoh, dan 84 di dalam muktamar di situ Bondo kemudian Kiai Haji Abdurrahman Akhid terpilih sebagai ketua Tanfidiyah. NU kembali ke khitoh, sopirnya baru, Tanfidiyahnya baru. Nah, itu sejak itu NU rasanya mulai berkembang lagi, hidup lagi, sampai kemudian mengantarkan Kiai Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan sejarah NU? Karena NU itu didirikan di zaman penjajahan Belanda. Udah nggak mungkin kolaborasi dengan pemerintah, itu udah nggak mungkin. Jadi tahun 1926 itu NU itu harus mandiri, harus mampu berdiri sendiri. Dan yang mendirikan ini masih banyak zaman itu para wali. Nah, sehingga apa yang didirikan itu yang menjadi Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah. Ini organisasi keagamaan. Nah, karena organisasi keagamaan yang memang
NU itu sejak dari awal didirikan itu lebih kepada pendekatan diri kepada Allah. Terus berkembang dan cepat sekali perkembangannya mulai dari awal, dari didirikan sampai kemudian di tahun-tahun 40-an itu satu kekuatan yang sangat luar biasa. Itu masih di dalam zaman pemerintahan Belanda, masih NU masih mandiri sebagai organisasi keagamaan. Nah, kalau saya pikir dulu itu organisasi keagamaan ini taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Nah, ini kita sekarang ini rasanya itu kita lebih mendekatkan diri kepada yang sedang berkuasa. Turun derajat kita. Jadi mungkin ini kita perlu muhasabah. Tadi sudah banyak disampaikan dengan Yani. Jadi ya memang kita perlu muhasabah. Ya saya rasa mungkin saya kembali lagi bahwa kita mengenang sama-sama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan saya kegembiraan, kebanggaan, rasa syukur ini kemudian saya mengundang panjenengan semuanya, terutama saya sowan kepada Kiai Haji Mustafa Bisri yang sangat paham mengenai Gus Dur ini, maka saya mengharap alhamdulillah matur suwun rawuh panjenengan ini karena beliau ini sangat dekat, sangat paham kepada Gus Dur. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada semuanya atas kehadiran jauh-jauh datang. Ini yang saya tahu banyak sekali yang dari alumni-alumni Tebu Ireng ini ngumpul sekalian dipakai sebagai sarana untuk ada pengajian. Jadi ngumpul-ngumpul sekalian pengajian, sekalian memperingati Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dalam kami menyambut, dalam kami hormat kepada seluruh tamu. Ini karena keterbatasan bagi kami semuanya. Dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.